Semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 10. Di awal video ini, mendengar teriakan Krans, Xian yang telah membuat Popper tergeletak pingsan di sana pun bertanya, bagaimana kalau mereka mengobrol sebentar? Krans yang ketakutan pun mengangguk dan hanya bisa pasrah ketika Xian mendekat padanya. Bersamaan dengan keringatan air mata Krans yang mengucur dengan deras, Xian menyentuh pundaknya berbisik. Ia tak peduli rencana busuk macam apa yang Krans buat. Seperti yang Krans lihat sendiri, ia adalah orang yang cukup pengampun. Tetapi kalau ia menangkap basah Krans sekali lagi, Krans tak akan lulus dengan anggota tubuh yang masih utuh. Seketika itu juga, Krans yang merinding ketakutan langsung terjatuh terjerembab. Bersamaan dengan Xian yang tersenyum pergi meninggalkannya. Karena sepertinya kehidupan akademinya akan jadi sedikit menyenangkan. Beberapa saat kemudian, di sebuah lorong perpustakaan yang sepi, instruktur Serika Nigrit yang tengah berjalan pelan sembari memikirkan perkataan Pak Pundel sebelumnya. Entah bencana atau pahlawan, sebaiknya ia lebih memperhatikan murid bernama Xian itu. Tak berselang lama di depan sebuah rak buku, Serika dibuat merasa keheranan. Ia tak melihat sebuah buku yang siap pinjam di tempatnya. Di tengah keheranannya, Serika tiba-tiba saja dikejutkan ketika mendengar suara seorang di belakangnya, yang mana itu adalah Xian yang memegang sebuah buku bertanya, apa instruktur Serika sedang mencari buku yang dipegangnya? Seketika itu juga, Serika yang terkejut karena tak bisa merasakan hawa keberadaannya, sontak berbalik. Bahkan berpura-pura ramah bertanya, kok bisa ada murid di sana? Ini kan area terlarang. Namanya Xian kan? Bisakah berikan buku itu kembali? Karena ia membutuhkannya untuk bahan penelitiannya. Mendengar hal itu, Xian pun tersenyum menatapnya. Namun, alih-alih memberikan bukunya, Xian malah memberikan suatu kartu yang terselip dalam bukunya, yang membuat instruktur Serika langsung menyerangnya. Tepat setelah menerima sesuatu itu, untungnya Xian bisa langsung bereaksi dan menghindari serangan dadakan itu. Meskipun serangannya menghancurkan buku yang dipegangnya, Xian yang merasa waspada bertanya, bukannya Serika butuh buku itu? Instruktur Serika atau ketua organisasi pembunuh Miss Serika Nigrit mendengar perkataan Xian, Serika sendiri yang nampak begitu terkejut. Ini menatap Xian dengan tajam sembari menekankan, siapa Xian sebenarnya? Kenapa Xian bisa menemukan ini? Di tengah kelegangan itu, kita mundur ke kehidupan Xian sebelumnya, di mana kesan pertama Xian pada instruktur Serika cukup biasa. Serika mengharapkan pertumbuhan Xian di saat Xian menerima penindasan dari saudaranya sendiri. Kesan seperti lelucon yang tidak lucu. Namun saat itu, Xian dibuat terkejut dengan perkataan Serika yang mengatakan jika sebenarnya ia tertarik kepadanya. Memiliki elemen darkness dengan nilai 84% itu luar biasa dan merupakan hal yang jarang. Meski mereka bilang ini elemen tanpa karakteristik, itu karena ada banyak aspek yang manusia masih belum pahami mengenai elemen kegelapan. Serika malah berpikir kalau potensinya pertumbuhan Xian tidak terbatas. Itulah sebabnya ia akan mendoakan semoga masa depan Xian cerah secara senyumannya. Pada waktu itu, Xian terhanyut dalam perasaan yang campur aduk. Jika itu Serika, Xian merasa dia bisa membimbing dirinya. Tapi ternyata Xian salah paham. Ia tertipu. Kini di kehidupannya kali ini, Xian telah berniat untuk jangan tertipu oleh wajah di balik kacamata itu. Instruktur akademi kerajaan hanyalah penyamaran belaka. Identitas aslinya Serika yang sesungguhnya adalah seorang asasin. Dia adalah ketua organisasi pembunuh Miss yang bersembunyi di dalam akademi, tempat di mana para bangsawan benua ini berkumpul. Saat kemudian, Serika yang melepaskan kacamatanya mengatakan ia akan mendengar rinciannya di lab miliknya dan meminta Xian untuk membersihkan bukunya sendiri lalu mengikuti dirinya. Melihat sikapnya yang cukup tenang, Xian yang kebingungan pun sempat terdiam sebentar lalu bergegas mengikutinya ke dalam lab miliknya.
Saat kemudian, Xian yang tiba di dalam lab milik Serika merasa jika tempat itu masih sama seperti dahulu. Namun ketika Xian meminum teh yang disuguhkannya, Xian tersenyum bertanya, tehnya dicampur dengan racun ya? Hingga mata saja sikapnya acuh tak acuh. Serika pun tersenyum balik mengiyakan jika ia memang meracuninya, tetapi racunnya tidak begitu mematikan. Jadi jangan mengkhawatirkan hal itu. Mungkin cukup bisa melelehkan sedikit organ dalamnya saja. Mendengar hal itu, Xian pun terdiam karena sayangnya racun itu tidak mempan terhadap dirinya. Karena ia sudah terlatih memakan darah berbagai demon dan racun yang Emily buatkan. Kemudian setelah terdiam sebentar, Xian menantang Erika dengan mengatakan, lain kali buatlah dengan lebih kuat lagi. Tentu saja perkataan Xian membuat Serika melewatkan basa-basinya dan langsung bertanya menyelidik kenapa Xian bisa tahu identitasnya. Apalagi Xian bahkan mengetahui lokasi persis dari perintah yang ditempatkan di antara buku-buku yang tidak populer di perpustakaan. Apa mungkin Xian ingin mengatakan ini duluan sebelum dirinya? Kalau Xian juga bagian dari Mist. Dengan wajah kalau sudah tahu ngapain nanya, Xian balik bertanya, apakah masih butuh bukti lagi? Melihat sikap Xian yang begitu arogannya, Serika pun menekankan, cuma karena nilai elemennya tinggi, Xian banyak berlaga. Dengan santainya, Xian menjelaskan, dalam perjalanannya menuju Sulfur, semua orang mengenainya. Apa ia akan baik-baik saja dengan membawa satu konek penjaga? Meski pada akhirnya konek itu cuma jadi seorang kusir, ia dengar belakangan ini banyak bangsawan yang tewas. Sejak kapan Serika memulai proses pemurnian? Mendengar ujung penjelasannya, seketika itu juga Serika mengeluarkan mana miliknya sembari mengelak. Ia tak tahu apa yang Xian bicarakan. Xian pun mengeluarkan mana miliknya juga, melonggarkan dasi miliknya sembari menekankan. Jelas, bukankah itu mengacu pada pembunuhan? Melihat sikap Xian yang terus menantangnya, Serika pun tersenyum mengatakan, Xian mungkin akan menyesali kata-kata yang diucapkannya sekarang. Xian pun menyanggahnya. Apa sekarang Serika mengancam seorang murid? Tepat setelah Xian mengatakan itu, Serika menendang meja di depannya yang langsung disambut dengan pukulan dari Xian. Sembari bertanya, apa Serika yakin memutuskan bertindak seperti itu? Xian sudah yakin membuktikan semua tentang identitasnya. Serika sendiri yang kini melompat ke arah belakang Xian, langsung mengeluarkan dua daggernya dan menyerangnya sembari beralasan, sekalipun Xian itu Mist sesungguhnya, sebagai ketua, tak ada Mist yang tak ia kenal yang buatnya tidak akan melepaskan Xian begitu saja. Mendengar hal itu, Xian yang telah menghindar pun tak punya pilihan lain, di mana ia mengeluarkan senjata Kaeram, lalu menangkis serangan lanjutan seketika sembari mengatakan, kalau Serika tak bisa ia buat percaya, maka ia akan langsung menunjukkannya. Tepat setelah mengatakan itu, Xian pun menyerang balik Serika yang tampak terkejut dengan dagger miliknya, hingga pada saat Xian mendorongnya menjauh, Serika langsung bertanya, apa dagger itu jangan-jangan adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh orang yang dipilih oleh Aeru, Demonic Sword Kaeram? Mendengar hal itu, Xian pun mengatakan, apakah sekarang Serika mau mengakuinya? Bahkan sekarang pun, Mist sedang mencari tahu keberadaan pewarisnya, bukan? Tentu saja, perkataan Xian membuat Serika semakin terkejut. Namun Xian dengan tegas menekankan, pewaris yang mereka cari-cari ada di sana dan meminta Serika untuk membawanya ke Aeru. Malam harinya, di suatu jalanan yang berada di Luen, terlihat Serika yang bersama dengan Xian membuka sebuah pintu dengan transkrip magic. Melihat sikap Xian yang biasa saja, Serika yang merasa keheranan pun mengatakan, Xian bahkan sama sekali tak terkejut melihat ada markas Mist di depan semacam itu. Tetapi disinilah jalan menuju altar yang ingin Xian tuju. Mulai dari sana, Xian harus berjalan sendirian. Dengan begitu, Xian pun melangkahkan kakinya memasuki pintu tersebut, di mana itu adalah alam unik yang dibuat dari kekuatan God of Fog. Itu sebabnya tempatnya tak kelihatan besar dari luar. Beberapa saat setelah berjalan, Xian pun bisa menyadari ada 2 orang di arah jam 4 dan 3 orang di arah jam 11. Sepersekian detik kemudian, seperti dugaannya, ada beberapa belati yang berterbangan ke arahnya.
Xian pun langsung menangkisnya, memperhatikan ke sekitarnya. Memang sudah Xian prediksi, tetapi upacara penyambutan semacam ini rasanya agak terlalu berlebihan. Kini, beberapa asing telah muncul di belakangnya yang langsung menyerang Xian bersamaan. Xian pun melompat memutar tubuhnya agar ia bisa menangkis serangan mereka, lalu menyerang balik dengan dagger yang mereka gunakan. Tentu saja, serangan balik Xian membuat salah satu assassin terkejut. Ia tak menyangka Xian bisa menangkis belatinya dalam sekejap mata, hingga membuatnya merasa bersemangat dan langsung menggunakan teknik rahasia ekspansi, Death Horn Formation. Pergerakan mereka pun membuat Xian tak hanya tinggal diam. Ia juga menggunakan teknik rahasia ekspansi, Bloodrise Web. Melihat teknik yang Xian gunakan, para assassinnya sampai terkejut. Mereka tak menduga bocah sepertinya bisa menggunakannya, karena Bloodrise Web merupakan teknik rahasia yang eksklusif dimiliki assassin. Teknik ini membuat seseorang bisa mewujudkan rasa haus darahnya menjadi bentuk fisik untuk menyerang lawannya. Kini, akibat teknik tersebut, beberapa assassin pun telah terkapar karena sesak napas yang mereka rasakan. Xian juga merasa mereka tak akan bisa bangun sementara waktu, terkecuali assassin yang berdiri di depannya. Hingga Xian bertanya-tanya, apa assassin itu merupakan petinggi di sana. Kemudian, Xian yang penasaran pun mencoba menyerangnya dengan menggunakan teknik Focus Sword Unshakable Roots of a Great Tree. Namun, tiba-tiba saja Xian dikejutkan karena assassin di depannya menghentikan tekniknya di tengah jalan, yang membuat Xian bertanya-tanya siapakah sebenarnya assassin yang ia hadapi. Di tengah rasa penasarannya, di mana mereka beradu dagger, assassin di depannya melepaskan topeng yang dipakainya, lalu mengatakan jika Xian cukup mahir menggunakan kalian miliknya, yang membuatnya tak lagi bisa menahan dirinya. Mendengar suaranya, Xian pun spontan melihat ke arah wajah lawannya, yang membuatnya terkejut ketika menyadari lawannya adalah instruktur Serika, yang kini begitu bernafsu untuk bertarung melawannya. Bahkan, Serika meminta Xian untuk menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya, yang langsung dibalas oleh Xian menggunakan teknik Egg Assassination Wild Strike, hingga Serika terdorong lumayan jauh ke belakang. Meski begitu, Serika malah semakin bernafsu kepadanya, di mana Serika mengatakan ia tak menyangka jika Xian juga ahli dalam menggunakan teknik Egg Assassination dan Focus Sword, yang buatnya semakin tertarik. Namun di saat Serika mengatakan itu, Xian malah kabur berlari menjauh darinya. Tentu saja, Xian melakukan itu bukan tanpa alasan. Xian mengerti dengan jelas jika Serika merupakan seseorang yang begitu berhasrat untuk bertarung. Itulah yang mendorong Serika, seorang ketua yang mabuk oleh hasrat semacam itu, pasti ingin bertarung hingga salah satu di antara mereka mati. Hanya orang-orang yang berpengalaman saja yang mengerti akan kengerian hal itu. Sayangnya, tak peduli seberapa cepat Xian berlari, Serika bisa langsung mengejarnya. Dengan wajah penuh bernafsunya, Serika berteriak minta Xian untuk melayaninya karena ia merasa jika Xian juga menginginkan hal itu. Namun karena Xian terus saja berlari, Serika pun menggunakan teknik Focus Sword Rushing Focus Storm untuk menghentikan pergerakannya. Seketika itu juga, Xian menghentikan larinya untuk menangkis serangan tersebut. Saat itu, Xian mengakui meskipun ia juga menginginkannya, tetapi dirinya tidak secabul Serika. Kemudian, setelah mereka kembali berhadapan, Serika mengatakan, ini adalah alam yang terciptakan Aeru. Dunia luar tak akan bisa mendeteksi energinya. Jadi Xian tak perlu khawatir. Mendengar hal itu, Xian pun menatap Erika dengan tajam. Yang mana ia mengerti, ia bisa menggunakan seluruh teknik yang ia mau. Mungkin saja bisa sampai membuatnya terbunuh, tapi biarlah daripada dicabuli. Namun, baru saja Xian bersiap-siap, tiba-tiba saja Xian terjatuh ambruk, yang membuat Serika kebingungan. Dan di tengah kebingungannya, Kaira mewujudkan dirinya sembari mengatakan, ia sudah menduga akan jadi begini. Beristirahatlah sebentar Xian, karena tadinya ia tidak ingin ikut campur. Kaira pun bertanya, Serika mengenalnya kan? Serika pun berutuh mengangguk jika ia memang mengenalnya. Demonic Sword Kaira. Melihat sikapnya, Kaira pun menekankan seharusnya Serika itu menyembah Aeru, tapi di sana Serika malah menyerang masternya.
Serika pun beralasan ini hanya sekedar proses konfirmasi yang harus ia lakukan sebagai ketua untuk memastikan apakah Xian memang benar-benar penerus. Mendengar alasannya, Kairam pun sedikit menunjukkan kekuatannya sembari melanjutkan. Tinggal panggil saya dewanya itu. Bukan main-main seperti ini. Kalau memang Serika tidak mau, berarti apakah bisa ia anggap ini sebagai tantangan langsung yang ditujukan kepadanya? Alih-alih ketakutan, Serika malah tersenyum seremeh ke arahnya. Karena menurut dirinya, mereka harus memperhatikan kondisi si penerus terlebih dahulu. Seketika itu juga, Kairam berteriak memarahi Xian. Kenapa Xian malah sekarat seperti itu? Serika pun tersenyum menjelaskan. Kairam telah sepenuhnya memanifestasikan dirinya demi memperlihatkan wujud aslinya. Tetapi cara itu sangatlah tidak efisien. Itu karena bayarannya adalah daya hidup si pemilik. Mendengar hal itu, Kairam pun langsung mencengkram kerah baju Xian, makanya berdiri sembari mengomelinya. Bahwasanya ini hanyalah masalah sepele. Apa gunanya Xian meminum semua darah habis itu? Di tengah omelannya, perhatian Kairam teralihkan ketika mendengar perkataan Serika dengan wajah yang begitu bernafsu. Bahwasanya dirinya yang merupakan seorang ketua MIS, Serika Nigrit, takkan menolak pertarungan apapun. Terlebih lagi jika Kairam yang menjadi lawannya, tentu jelas tidak bisa ia tolak. Melihat wajah nafsuan Serika yang begitu ingin untuk bertarung melawannya, tentu membuat Kairam merasa aneh. Ini orang kenapa ya? Bikin enak aja. Ngeri maksudnya. Bikin ngeri aja. Bersamaan dengan itu, Xian tersadar pun bertanya pada Kairam, kenapa Kairam tiba-tiba bermanifestasi? Alih-alih menjawabnya, Kairam malah meminta Xian tetap di belakangnya, karena gadis tangan itu harus dikasih paham. Mendengar perkataannya, alih-alih introspeksi diri, Serika malah semakin bersemangat, karena merupakan kehormatan baginya untuk bisa bertarung dengan sang Demonic Sword. Melihat sikap Serika yang malah semakin bernafsu, Kairam yang merasa kesal pun menekankan, awas saja kalau Serika meminta ampun ketika sudah kalah. Serika pun menyanggupinya. Ia berharap mereka berdua bisa sampai sejauh itu. Namun, sebelum mereka berdua bertindak lebih jauh, tiba-tiba saja terdengar suara yang menghentikan mereka berdua. Seketika itu juga, Serika berlutut karena suara itu merupakan suara tuan yang dilayaninya, yaitu Lord Aeru. Bersamaan dengan sebuah portal yang muncul, Lord Aeru memerintahkan Serika untuk segera mengirimkan si penerus ke altar. Dan ini pun diakhiri dengan mendengar suara itu, Xian pun tersenyum puas karena akhirnya ia bisa bertemu dengan Aeru, sang God of Darkness. Jejeng, kok kayak gak ada kepalanya ya? Bentar, ada yang mau jadiin Serika waifu gak nih? Anjing. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.